kasih pemirsa, kembali lagi di Tafsir Al-Misbah masih bersama Pak Quraish Shihab dan kita masih membahas surat Al-Maidah ayat 70 dan sekarang ini kami memberikan kesempatan pada ibu-ibu yang sudah hadir di sini untuk memberikan pertanyaan. Yang mana dulu, yang belakang atau yang depan yang mau bertanya langsung pada Pak Quraish Shihab dan langsung dijawab? Ya, silakan. Apa perbedaan antara taubat dan istighfar? Taubat itu terambil dari kata taba, artinya kembali. Istighfar itu terambil dari kata ghafara yang punya makna banyak, antara lain menutupi atau memperbaiki. Itu dari segi bahasa dulu. Ya. Jadi sudah beda kan? Satu menutupi, satu memperbaiki, ini kembali. Sewaktu seseorang melakukan dosa, maka dia menjauh dari Tuhan. Allah juga menjauh darinya. Kalau tadinya berdekatan begini antara manusia dengan ini, begitu saya melakukan dosa, saya ke sana, Tuhan ke sana. Kalau saya menyesal, kalau saya istighfar, mohon ampun, itu kembali, saya juga kembali. Jadi hasil dari istighfar, hasil dari permohonan ampun, hasil dari permohonan agar Allah menutupi dosa saya, hasil dari perbaikan diri saya, itu kembali. Jadi beda kan? Jadi taubat itu hasil, istighfar itu proses. Itu singkatnya begitu. Sebenarnya saya dalam salah satu episode pernah menjelaskan ini, tapi saya ulangi sepintas. Istighfar itu kalau menurut Imam Ghazali bukan sekedar memohon untuk diampuni dosa, tetapi memohon untuk ditutupi segala yang buruk. Itu namanya istighfar. Allah Ghaffar, Maha penutup segala yang buruk. Isi perut kita buruk nggak? Siapa yang tutupi? Allah. Bagus. Isi hati saya bisa buruk. Saya sebenarnya nggak senang sama dia. Saya sebenarnya benci. Tuhan tutupi. Saya punya dosa. Saya korupsi. Tidak ada yang tahu. Siapa yang tutupi? Allah. Nah, saya punya dosa, bisa juga ditutupi, nggak ada yang tahu, atau tidak diperlihatkan sama siapa-siapa, hanya Allah yang tahu. Saya punya utang, saya nggak mampu bayar, dia tutupi, bisa juga. Itu arti, jadi itu bedanya antara istighfar. Itu sebabnya katanya taubat tidak bisa terlaksana kecuali kalau ada penyesalan dan ada permintaan untuk dimaafkan. Ya, menyesal, tidak akan ulangi lagi, dan ya Allah ampuni saya. Itu terus, tapi terus kita katakan, oh itu taubat. Sebenarnya taubat itu pada dasarnya adalah kembali hasil dari ya, seharusnya kalau sudah tobat ya sudah, tidak akan mengulangi, berjanji tidak akan mengulangi kesalahan ya Pak Quraish. Betul ya. Ya, mestinya kalau taubat itu baru tercapai, Allah baru kembali, kita baru kembali kalau kita bertekad tidak mengulanginya. Lalu kita menyesali apa yang kita lakukan. Dan kita minta untuk ditutupi, untuk dimaafkan. Terima kasih jawabannya Pak Quraish. Ya, sekali lagi kesempatan terakhir pada ibu-ibu untuk segmen ini. Apa makna ilah dan ilah wahid? Ilah itu ada yang mengartikannya segala, ilah itu yang disembah, yang ditaati. Orang yang ikut hawa nafsunya ditaati atau tidak? Dia patuh sama hawa nafsunya kan? Ya. Hawa nafsunya ilah. Ara'aital ladzi ittakhadha ilahahu hawa. Tahukah kamu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai sesuatu yang dipatuhinya, yang diikutinya? Itu satu ilah. Nah, ketika kita berkata, nah ada lagi makna yang kedua, ilah, yang menguasai
dan mengatur alam raya ini. Itu ilah. Jadi ketika kita berkata la ilaha illallah, maka kita juga berkata tidak ada yang menguasai dan mengatur alam raya ini kecuali Allah. Dia itu Maha Esa, Wahid, Esa dalam zatnya, tidak terdiri dari oknum-oknum. Esa dalam sifatnya, tidak ada yang sama dengan sifat Allah. Esa dalam perbuatannya, tidak ada yang terjadi kecuali atas izin dan restu Allah. Tidak bisa terjadi sesuatu kecuali setelah dapat izinnya. Itu Esa dalam. Dan Esa satu dalam beribadah kepadanya. Tidak boleh Anda beribadah buat Tuhan dan buat manusia. Hanya kepada, itu artinya satu Esa, ya. Jadi hanya kita dan Allah ya. Hanya kita. Kalau sudah beribadah, oh ini salat untuk Allah dan juga supaya diketahui orang, tidak. Itu namanya riya, itu namanya sum'ah. Iya. Itu artinya ilahun wahid. Ya baik, nanti Pak Quraisyihab juga akan memberikan kesimpulan ya dari materi kita pada pagi ini, yaitu tentang surat Al-Maidah ayat 70-74. Seperti apa kesimpulan yang akan diberikan Pak Quraisyihab? Kami akan segera kembali, tetap bersama kami di Tafsir Al-Maidah. Pemirsa, alhamdulillah kita sudah memasuki segmen terakhir. Tapi sebelum kita masuk ke segmen terakhir, saya juga akan memberi kesempatan lagi nih pada ibu-ibu yang ingin bertanya langsung pada Pak Quraisyihab. Kali ini saya akan memberikan kesempatan pada dua penanya. Baik, silakan. Yang mana dulu? Di ayat 73 dikatakan, yang kafir di antara mereka akan ditimpa asap yang pedih. Kenapa di ayat ini masih dikatakan di antara mereka, sedangkan semua yang kafir pasti akan mendapat azab? Iya, terima kasih pertanyaan. Saya ingin berkata begini dulu, bagus Bu. Semua yang kafir pasti mendapat siksa, itu dulu yang saya ingin luruskan. Kalau saya mengingkari janji saya yang baik, itu buruk. Ya. Kalau saya ancam orang, lantas saya bilang, udah deh, kesian dia, tidak usah. Baik nggak? Ya kan? Ya. Kalau begitu, ancaman untuk disiksa belum tentu terlaksana. Ya. Supaya jangan, saya tidak ingin ibu berkata yang kafir pasti. Itu Allah itu yang atur, ya kan? Itu sebabnya kata ulama, Allah tidak mungkin mengingkari janji baiknya. Kalau Allah menjanjikan yang beriman pasti masuk surga, itu pasti kalau Allah kehendaki, ya kan? Tapi bahwa yang dia ancam, yang kafir masuk neraka, itu belum tentu. Apalagi kita berkata, sorga dan neraka itu hak prerogatif Allah. Ya. Itu satu dulu. Nah, sekarang kita kembali kepada pertanyaan Ibu. Kenapa di ayat 73 dia berkata yang kafir di antara mereka, padahal kan semua mereka itu kafir. Ya kan? Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata dia Allah itu adalah satu oknum dari tiga oknum. Satu, ya kan? Semua kafir atau tidak? Nah, tapi kenapa sesudah itu dia katakan lagi bahwa siapa yang kafir di antara mereka? Seakan-akan ada yang tidak kafir, ya? Itu kan pertanyaannya Ibu. Itu betul, Bu. Banyak jawaban ulama. Yang pertama, rupanya ada di antara mereka itu yang tobat. Kan tadi ini ada ajakan bertobat toh? Kalau bertobatlah, istighfarlah, itu yang tanya itu. Nah, yang bertobat dan beristighfar itu dari mereka itu tidak disiksa, tetapi yang tetap kafir itu yang disiksa. Itu satu jawaban.